Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 16 November 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita lihat ya pergerakan untuk indeks dolar khususnya di hari Rabu kemarin, terjadi tekanan buyers yang menurut saya ada sedikit perubahan ya, yang dimana sebelumnya ada impulsif bearish yang sangat kuat dan di sini ada perlawanan buyer meskipun low-nya memang lebih rendah dibandingkan low sebelumnya yang menjadikan titik low baru berkisaran antara 103.98 dan itu merupakan kondisi tren masih dalam posisi bearish. Tapi kemarin juga saya sampaikan ya, memungkinkan untuk indeks dolar ini minimal akan retest ya menuju area low weekly di 104.84. Makanya di sini saya sampaikan untuk menjadikan titik zona pantaunya. Jadi ketika indeks dolar ini menguat ya tentunya Euro GBP akan terjadi penurunan dan USD Jepang Yen akan terjadi kenaikan. Gambarannya seperti itu dan high yang terbentuk di posisi hari Rabu kemarin di sini ini akan menjadikan titik uji hari ini ya. Kalau candle tersebut berhasil breakout untuk candle hari Kamis ini ya di daily khususnya di level 104.51 ya, membentuk high baru, maka di situ terjadi yang namanya pullback. Karena candle yang terbentuk di hari Rabu membentuk low baru ya, artinya ada penerusan penurunan dan ini juga ada perlawanan buyers yang cukup kuat ya, dan kemudian hari ini sesi Asia akan menguji kuat area strong high-nya. Ketika nanti 104.51 terjadi break, maka menurut saya indeks dolar akan meneruskan kenaikan ya, memungkinkan akan menguji area 104.84. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam pergerakan khususnya indeks dolar ya sampai dengan saat ini masih dalam area inside bar. Inside bar itu yang di posisi candle terakhir ini. Ini adalah area candle inside barnya, belum ada perubahan. Dan saya sampaikan juga ke teman-teman semua ya, bahwasanya batas inside bar atas ini merupakan area high yang terbentuk di posisi kemarin. Jadi sebenarnya skenarionya masih sama ya. Anda bisa lihat kemarin saya sampaikan di time frame 1 jam ya, ketika harga keluar daripada konsolidasi di area sini ya, ini ada impulsif, korektif dan melanjutkan kenaikannya, dan saat ini menguji area high yang terbentuk di posisi kemarin atau yang merupakan batas breakout time frame 4 jam ini akan diuji sekali lagi sampai dengan 104.51. Dan ketika level 104.51 untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini berhasil di break, maka menunjukkan aktivitas masih berlanjut bullish untuk indeks dolar di level 104.84. Maka area tersebut yang menjadikan pengujian sekali lagi apakah ada konfirmasi baik ada bearish engulfing di wilayah area ini ya, bearish pin bar, 3 inside down. Jika mana itu terjadi maka akan terjadi penurunan hingga sampai dengan level 103.98. Karena saya melihatnya untuk indeks dolar saat ini masih dalam tren bearish ya, itu yang menjadikan sebuah catatan penting. Masih dalam tren bearish dan tentunya pergerakan daripada tren bearish saat ini hanya sebatas bullish untuk koreksi yang menguji di mana ada area support become resistant di 104.84. Makanya saya sampaikan di sini cek area ini nantinya kalau kita mau melihat indeks dolar dan posisi sekarang ya, ini kan masih belum terjadi breakout. Apakah ada dorongan bearish? Kalau terjadi maka dia akan terjadi pelemahan. Secara keseluruhan indeks dolar masih dalam bullish untuk koreksi dan hari ini akan menentukan batas area atas yang akan diuji baik di 104.51 dan 104.84. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD untuk time frame daily ini masih tetap ya bullishnya masih jalan.
karena candle impulsif bullish ini masih sangat kuat meskipun di hari Rabu kemarin sempat terjadi dorongan seller ketika indeks dolar kembali lagi menguat, maka Euro USD kembali lagi turun. Dan posisinya penurunan ini hanya sebatas koreksinya aja ya, karena satu daripada area high yang terbentuk di hari Selasa ini belum mampu di break ya. Dan ini salah satu candle inside bar saat ini ya kalau kita perhatikan. Dan candle impulsif bearish itu saya akan tandain karena ini merupakan batas breakout yang di atas ya, yaitu di 1.08787. Area tersebut saya akan tandain dulu. Oke, jadi ketika nanti kalau kita melihat Euro USD ini kembali lagi menguat, ketika berhasil breakout untuk candle daily-nya di atas 1.08787. Ketika itu terjadi, maka Euro USD akan kembali lagi menguat. Oke, dan sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam terlihat pembentukan area compression ya sekali lagi terjadi setelah bergerak impulsif yang sangat kuat. Ini adalah area compression. Secara keseluruhan area compression ini tentunya rawan akan terjadinya liquidity area ya, disapu bersih oleh impulsif bullish. Jadi kecenderungannya sih masih sama planningnya. Saya tidak ada perubahan karena Euro USD juga masih sama, trennya masih bullish. Wajar kalau posisi saat ini koreksi ya, karena ini belum ada swing yang terdekat daripada harga saat ini, karena kecenderungan di hari Selasa pergerakannya sangat impulsif sekali. Masih sama ya, pattern pantau terbentuk di area 1.07893. Ketika menuju area sini tinggal dilihat aja kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup bisa dijadikan acuan buy momentum di area sini. Tapi kalau nanti sudah berhasil breakout close di atas 1.08874, maka kecenderungan Euro USD akan kembali lagi menguat. Masih sama, belum ada perubahan untuk trading plan Euro USD ya dengan yang saya sampaikan kemarin. Sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini juga sama ya, ketika indeks dolar menguat, candle untuk daily GBP USD kembali lagi bearish. Tapi gagalnya breakout di atas strong high 1.25058 dan tidak menyentuh high tersebut atau di atasnya daripada high tersebut, maka daily daripada GBP USD ini masuk dalam area candle inside bar impulsif bullish ini. Jadi secara keseluruhan tren masih bullish ya menurut saya, karena penurunan yang terjadi di hari Rabu kemarin itu hanya sebatas koreksi untuk saat ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, yang pertama untuk area resisten become support ya di posisi ini. Ternyata area ini tidak ada konfirmasi, baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar atau three in setup, tapi memiliki kecenderungan dia impulsif bearish ya, artinya masih dalam tekanan seller saat ini. Dan saya akan nambahin data aja di sini dengan menarik swing terakhir di posisi key supportnya 1.21870 sampai dengan high yang terbentuk di hari Selasa kemarin. Sampai saya mendapatkan area 50%. Ini menurut saya memiliki peluang ketika nanti market betul-betul bisa bergerak koreksi berlanjut ya, sampai dengan area 50%-nya ketika indeks dolar kembali lagi menguat menuju retest di area support become resistance sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi pattern pantau terbentuk di area sini berkisaran 1.23464. Ketika area tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, three in setup ya seperti ini. Ini kan nggak ada ya di sini. Ya seperti ini, maka dia akan kecenderungan naik dan menuju area resisten yang terbentuk di hari kemarin. Ini gambarannya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat di sini apakah betul-betul tidak ada pattern terbentuk, kita bisa cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Nah, di time frame 1 jam bullish engulfing di posisi ini masih gagal ya menurut saya, karena karena open bearish-nya daripada body candle merah ini tidak mampu di break oleh candle warna hijau. Bahkan di candle berikutnya ada perlawanan seller sampai terjadinya lanjutan penurunan dan keluar daripada area support yang terbentuk di posisi
hari sebelumnya. Oke, jadi tidak ada konfirmasi, tidak ada entry. Sekarang saya akan fokus untuk target berikutnya adalah area 50% yang tadi saya tarik ya dari titik A sampai dengan titik B. Ya, kalau memang posisi ini di kisaran 1.23.464 ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, memungkinkan harga akan kembali lagi menguat, meneruskan kenaikan atau tren bullishnya untuk GBP USD. Oke, sekarang kita akan lanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, ini ada perlawanan buyers momentum yang sangat kuat ya. Pasca terjadinya penguatan indeks dolar, dimanfaatkan USD Jepang Yen terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan strong low-nya di posisi ini juga sudah di break, membentuk low baru. Sebenarnya arahnya masih bearish ya, arahnya masih dalam tekanan bearish engulfing di posisi ini ya. Makanya kemarin saya tarik Fibonacci 50% dan ternyata melebihi daripada area tersebut. Dan kalau kita lihat untuk USD Jepang saat ini, saya sih masih melihatnya tekanan seller ini masih sangat kuat dan acuan saya masih sama, yaitu batas breakout daily di 151.72. Selama area tersebut tidak terjadi breakout, maka kecenderungannya masih bearish. Sekarang kita akan cari momentum yang bagus untuk entry ya di USD Jepang Yen. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam, hal yang paling kita istilahnya lihat di sini yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, pattern pantau terbentuk di area batas breakout di 151.031 ya. Dimana di sini tidak terjadi pembentukan candlestick bearish engulfing, bearish pin bar ataupun trend inside down, tapi membentuk impulsi bullish. Jadi market kemarin ketika berada dalam area 50% masih melanjutkan kenaikannya. Cuman poin utama saat ini yang perlu saya sampaikan adalah pergerakan daripada body candle, dimana semakin ke atas pasca terbentuknya bullish engulfing ya, ini semakin ke atas semakin mengecil. Dan di posisi tadi pagi sudah ada tekanan seller, ada bearish candle, dan ini saya akan tandain untuk batas breakout time frame 4 jamnya. Saya pindah di posisi ini 151.31. Artinya kalau ini di break, ini menjadi pergerakan rally base rally kalau di breakout ya. Jadi pantau lanjutan kembali di area strong high sampai dengan 151.94. Tapi kalau hal tersebut tidak terjadi dan market kecenderungan memakan daripada candle warna merah ya sebelumnya di sini, perhatikan di sini ini ada candle hijau ya, sekali lagi dimakan oleh candle warna merah, maka menunjukkan penurunan akan terjadi lanjutan ya, seperti itu. Karena ini sudah terjadi pullback kembali, low-nya candle hijau dimakan oleh candle warna merah, diambil ya lebih rendah, dan ini harusnya dia akan bergerak bearish sampai dengan posisi target strong low-nya, minimal sampai sana. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu untuk USD Jepang Yen. Di time frame 1 jam memang secara keseluruhan tidak terjadi volatile yang cukup kuat. Oke, dan saya masih sama ya. Saya akan tunggu. Tahapannya adalah kalau 4 jam kalau berhasil breakout close di atas 151.31, maka memungkinkan di sini ada rally base rally. Tapi kalau tidak berhasil 4 jamnya breakout di area 151.31 dan ini sudah terjadi pullback, menurut saya potensi kuat akan menuju area demand yang ada di posisi ini, yang menjadikan pembentukan inside bar di posisi kemarin ya, di area sini. Nah, ini polanya, jadi akan memasuki area demand ya, targetnya sampai situ untuk penurunan. Jadi kalau target untuk buy, tentunya pastikan dulu dia berhasil breakout di atas 151.31. Kalau untuk sell, dengan posisi yang saat ini masih belum kuat ya untuk konfirmasinya. Kalau saya masih menunggu pembentukan di time frame 4 jam ini. Kalau di sini ditutup candle bearish ya, berhasil breakout close di bawah 151.15, memungkinkan dia akan kembali lagi bearish ketika ini berhasil di break dan menunjukkan penurunan sampai di target berikutnya, yaitu strong low-nya di hari kemarin. Itu gambaran saya untuk market USD Jepang Yen saat ini.
Oke, saran saya teman-teman tonton ya videonya dari awal sampai dengan akhir. Jika mana bisa dicocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, buat supportnya yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.